Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, mudah-mudahan masih semangat. Kita ucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa di antara kita ini yang paling mulia di hadapan Allah? Maka pada detik kultum yang singkat ini kita bahas. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW datang, yang paling mulia, level derajat paling tinggi orang Quraisy, keturunan Nabi Ismail, cucu cicitnya turun ke bawah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Di bawah Quraisy adalah orang Arab, tapi yang bukan Quraisy. Di bawah itu lagi adalah orang-orang kaya, pejabat-pejabat, bisnismen, pedagang-pedagang yang hebat-hebat. Lalu kemudian di bawah itu adalah orang yang berkulit hitam, hamba, tapi dia belum sampai level hamba sahaya. Yang paling bawah sekali, inilah dia hamba sahaya, seperti barang budak diperjualbelikan di pasar. Bisa diwarisi oleh orang kaya. Level-level ini ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka dia ajarkan la farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang berkulit putih dengan berkulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah dan berjalan di atas tanah, dan akan mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Lalu kemudian siapa di antara kita yang paling mulia? Dalam Islam diajarkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kemudian kami jadikan kamu suku-suku berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal, saling tahu, saling menghormati, saling berbuat baik. Tapi ingat, yang paling mulia, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat risau Abu Jahal, Abu Lahab. Karena bagi mereka tidak layak untuk duduk bersanding dengan Bilal yang berkulit hitam legam. Tapi Nabi SAW tidak membeda-bedakan itu. Ketika mereka sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, lalu pada saat itu Nabi meminta Bilal naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah waktu itu? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak hitam ini azan. Karena bagi mereka hina sekali. Kenapa orang yang berkulit hitam bisa naik ke atas? Kenapa bukan Sayyidina Ali yang sepupu Nabi, yang menantu Nabi, yang Quraisy, yang putih yang naik ke atas? Kenapa bukan Abu Bakar yang mertua Nabi, yang berkulit putih, yang Quraisy yang naik ke atas? Kenapa bukan Utsman bin Affan yang kaya raya, yang Quraisy yang duitnya banyak? Yang naik ke atas adalah Bilal. Datang orang yang berkulit hitam legam memeluk Nabi, menetes air matanya. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku erat-erat? Aku miskin, susah, hamba sahaya, budak, diperjualbelikan di pasar. Dan aku tidak yakin dan tidak akhirat bisa bertemu dengan engkau, maka aku peluk erat engkau di dunia ini. Nabi tersenyum. Apa kata beliau? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Walaupun kau hitam, walaupun kau legam, walaupun kau budak, walaupun kau miskin, walaupun kau hamba sahaya. Tapi kalau kau cinta kepada aku, kau akan bersama aku nanti di surga. Begitu Islam mengajarkan menembus suku, batas warna kulit, status sosial. Dan di bulan Ramadan itu target yang ingin dicapai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah. Hai orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kutiba alaikumussyam, kamu wajib berpuasa. Ini hanya sarana jalannya saja untuk mengenal hakikat dirimu. Walaupun kau orang kaya, walaupun kau pejabat tinggi, walaupun kau banyak harta. Tapi kalau sudah sampai jam 1, jam 2 siang perutmu lapar sama dengan fakir miskin. Emosimu naik, bawaannya mau ngamuk dan marah. Lalu kemudian ketika suara azan maghrib berkumandang, jaimmu hilang. Semuanya mau minum es, mau makan kolak, mau ambil makanan. Mana itu yang selama ini mengatakan status sosial saya lebih tinggi, saya lebih terhormat, saya lebih senior, saya lebih kaya, saya lebih tinggi jabatan, saya lebih dihargai. Ternyata dalam hal makanan sama di hadapan Allah. Tapi ini hanya sarana, wasilah. Akhir dari Ramadan adalah, lihat ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin dicapai. Sehingga orang keluar dari Ramadan ini rasa takutnya bertambah. Kenapa? Di Ramadan dia takut melakukan yang halal. Air putih halal. Makan nasi halal. Istrinya halal.
Tapi karena kata Allah, jangan. Saat ada orang ingin ngajak dia kelahi, in syatamahu ahadun, ada orang caci maki, sumpah serapah, menghina, au qatalahu, ngajak kelahi, ngajak perang, maka dia katakan, inni shaim, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Orang yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu, kasar, caci maki, sumpah serapah, malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, tipu, wal amala bihi, perbuatan bohong, tipu, muslihat, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan berikan balasan pada perbuatan dia meninggalkan makan minumnya, pahalanya tidak ada. Hanya sekedar ritual semata. Karena target dari setiap ibadah itu adalah menanamkan rasa takut kepada Allah. Puasa targetnya la'allakum tattaqun. Salat targetnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sudah salat takut melakukan perbuatan keji dan mungkar. Fahsya seksual. Mungkar non-seksual. Haji, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala. La rafatha, tidak nakal secara seksual. Wala fusuqa, tidak nakal non-seksual. Korupsi, makan haram. Wala jidal, lidahnya tidak kasar. Maka orang yang berhasil adalah orang yang tertanam rasa takut dalam hatinya untuk buat dosa. Silakan kaya, tapi kaya yang takut kepada Allah. Silakan punya kekuasaan, tapi penguasa yang takut kepada Allah. Silakan menjadi anak muda, tapi anak muda yang takut kepada Allah. Itulah yang membuat kualitas kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang takut buat dosa, itu luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat lagi, takut melakukan sesuatu yang halal karena takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.